Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Arif Rahman dengan NIM akhir 157. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pers dan regulasi media di Indonesia. Materi sistem pers dan regulasi media ini di Indonesia membahas bagaimana struktur, kebijakan, dan dinamika pers serta media yang diatur dan berkembang. Dalam konteks negara, demokrasi seperti Indonesia, dalam sistem ini, media berperan sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi kontrol sosial, pendidikan publik, dan penyampaian informasi. Nah, yang pertama itu ada sistem pers di Indonesia. Sistem pers di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, terutama pasca reformasi tahun 1998. Sebelum itu, pers sangat dikontrol ketat oleh pemerintah melalui sistem perizinan dan sensor. Kini, pers lebih bebas dan independen, namun tetap memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Indonesia menganut sistem pers libertarian, terbatas dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebebasan pers dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945 pasal 28F. Yang kedua itu ada tanggung jawab sosial melekat pada kebebasan pers. Yang ketiga itu ada peran publik dalam pengawasan terhadap pers. Nah, yang selanjutnya itu ada regulasi media. Regulasi media ini di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan publik. Beberapa regulasi penting antara lain, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, tentang pers menjamin kebebasan pers dan menghapus sistem SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Tugas itu adalah mengatur media penyiaran atau radio dan televisi, serta pembentukan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Tugasnya itu mengatur aktivitas media digital, termasuk tanggung jawab atas konten daring. Nah, selanjutnya ini ada tantangan dalam regulasi media. Meskipun regulasi sudah ada, masih banyak tantangan yang dihadapinya. Nah, yang pertama itu ada penyalahgunaan kebebasan, seperti penyebaran hoaks atau berita yang tidak berimbang. Nah, yang kedua itu ada tekanan politik dan ekonomi yang bisa memengaruhi independensi media. Nah, yang terakhir itu ada konvergensi media yang menimbulkan kerumitan baru dalam regulasi karena batas antara media cetak, penyiaran, dan digital semakin kabur. Untuk kesimpulannya ini, sistem pers dan regulasi media di Indonesia ini merupakan kombinasi antara kebebasan dan tanggung jawab. Meski Indonesia memiliki kebebasan pers yang lebih tinggi dibandingkan masa lalu, penguatan regulasi yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi tetap sangat diperlukan. Kolaborasi antar pemerintah, lembaga pengawas, pelaku media, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga ekosistem media yang sehat dan demokratis. Sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.